Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas Charlie yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meramaikan atau mengisi lah podcast di Papa Zara Entertainment ya, di channel Papa Raza Entertainment. Alhamdulillah ya. Jadi memang beberapa waktu lalu kita menyimak bagaimana dan menyaksikan bagaimana Tengku Qori itu akan membuat antitesis kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, atau dalam rangka membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membatalkan nasab Ba'lawi. Dan tentu ya, kita patut memberikan apresiasi kepada Tengku Qori yang telah berupaya sedemikian rupa semaksimal mungkin ya, meskipun tidak secara resmi ya ditunjuk oleh Rabithah Alawiyah untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita patut apresiasi dan acungi jempol, dan kita selalu menunggu dari tesis atau antitesis yang disusun oleh Tengku Qori, meskipun sampai sekarang itu belum muncul-muncul. Dan satu lagi adalah jumlah dari referensi ini yang katanya sampai 100 lebih, dan juga dari kalangan non Ba'lawi gitu. Nah, itu sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya, Mas. Nah, hanya begini. Kita sudah menyimak dari statement yang disampaikan oleh Hanif Alatos, atau yang buku apa itu namanya? Buku yang diterbitkan oleh Rabithah Alawiyah mengenai nasab Ba'lawi. Nah, di mana di sana itu ya 100 menyebutkan 180 referensi. Ini cukup diacungi jempol. Hanya untuk membuktikan bahwasannya nasab Ba'lawi itu adalah nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada satu hal sebelum kita masuk kepada yang lebih inti ya. Ada satu hal ini disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 85. Di sana disebutkan la yuhtaju bi kathratil masadir idza kanat kulluha tanqulu min aslin wahid. Meskipun banyaknya referensi yang digunakan, tetapi ketika semuanya itu mengacu kepada satu sumber, nah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Artinya meskipun yang digunakan itu sampai 100 kitab, bahkan 160, ada 180 kitab, meskipun itu dari kalangan eksternal, tetapi ketika semuanya itu mengacu kepada satu kitab, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, maka itu sama saja dengan satu referensi. Apalagi yang dijelaskan di dalam Al-Burqatul Musyiqah itu mengacu kepada kitab ini ya, sehingga semuanya itu muaranya adalah dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dan tentu dari statement yang disampaikan oleh Qori itu ada kitab-kitab yang disusun pada abad ke-5 Hijriah, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Hijriah. Nah, itu akan kita bahas di poin yang berikutnya yang lebih ini ya. Artinya dari semua itu saya memprediksi, karena memang di beberapa kawan-kawan YouTuber itu telah mengulas atau telah menampilkan sebuah video di mana Qori itu, apa yang dilakukan oleh Qori dalam antitesisnya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu lebih fokus kepada metodologi dalam pengisbatan nasab menurut keilmuan tradisional. Jadi itu tidak akan membahas tentang DNA itu. Jadi mungkin itu dulu sebagai pembuka dalam podcast pada siang hari ini. Ya, baik. Nah, terkait 102 hujjah, 102 ya. Kemarin di episode sebelumnya kan kita membahas terkait kita harus fokus terhadap titik awal, titik mula polemik ini muncul ketika di abad 9 alias 1 pengisbatan nasab Ba'lawi yang bersumber dari kitab As-Suluk. Nah, dari sisi mana Gus konstruksinya ketika antitesisnya Tengku Qori ini akan membantah tesis kalimat, sedangkan dalam literasi kitab nasab pun tidak ada menyebut bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Ya. Mungkin
sisi logis yang dibahas Tengku Qori dalam menghantam. Oke. Jadi sisi yang paling menonjol itu adalah mengambil status syuhra dan istifadah keluarga Ba'lawi sebenarnya dari situ. Hanya dari sisi itu sebenarnya. Sehingga kita jangan terlalu berharap bahwa Tengku Qori ini akan mendatangkan sebuah data dari abad ke-4 Hijriah, 5, 6, 7, 8 Hijriah yang menunjukkan bahwa Ubaidillah ini merupakan anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Jangan berharap. Tetapi karena yang difokuskan itu adalah mengenai status syuhra dan istifadahnya, maka itulah yang akan diolah oleh dia. Sehingga bagaimana mengukur kesyurahan dan keistifadahan dari nasab Ba'lawi. Nah itu. Nah, itu satu. Nah, kemudian untuk berikutnya tentu ada kitab yang selalu ditonjol-tonjolkan oleh Tengku Qori ini, yaitu sebuah kitab yang berjudul Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Yang kitab ini dinisbatkan kepada Ibnu Toba ya, salah satu ulama nasab. Nah, hanya begini Mas Charlie. Kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam, kita jangan dululah membahas tentang materi yang ada di dalamnya ya. Itu nyusul. Di mana yang pertama itu mengenai judul terlebih dahulu. Mengenai judul untuk kitab ini, Abnaul Imam. Abnaul Imam fi Misra Wasyam, yaitu anak keturunan dari Al-Imam. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fi Misra Wasyam, yang ada di Mesir dan ada di Syam. Syam itu Damaskus, ya kan? Kemudian, atau sekarang ini Syria lah. Syria dan sekitarnya begitu. Jadi keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajah yang ada di Syria, kemudian yang ada di Mesir. Nah, tentu kitab ini itu tidak akan membahas keturunan-keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baik itu yang ada di Hijaz misalkan. Yang ada di Hijaz, yang ada di Mekah, Madinah, yang ada di Taif, atau di Yaman. San'a, Ta'is, Yarib, Shibam, dan seterusnya. Atau juga tidak akan membahas keturunan Sayyidina Ali yang ada di Hadramut. Nah, jadi jangan harap ini dari temanya saja ya, dari judul kitabnya saja itu sudah kita duga, sudah kita prediksikan bahwa kitab ini tidak akan membahas keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada di luar Mesir ataupun di luar Syam atau Damaskus. Nah, itu mengenai tema, mengenai judul. Nah, belum lagi mengenai isi, Bang. Jadi kitab ini, kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam itu adalah sebuah kitab yang pada awalnya itu hanya berupa lembaran-lembaran, dan itu yang ditemukan oleh Yusuf Jamalulail Ba'lawi, Habib Yusuf Jamalulail Ba'lawi. Itu pun fotokopian bentuknya, dan lembaran-lembaran itu berupa fotokopian ya. Dan kemudian dia menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Toba yang merupakan ulama nasab pada abad 5 Hijriah. Yang kemudian di sana itu ternyata ada penambahan 3 atau catatan kaki dari 3 tokoh. Ada Muhammad As-Safaraini, Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi, kemudian ada satunya saya lupa. Yang kemudian dalam manuskrip ini atau fotokopian manuskrip ini, nah itu tidak membedakan redaksi-redaksi mana yang ditulis oleh Ibnu Toba dan juga mana redaksi yang ditulis oleh Muhammad bin Nasr ataupun Muhammad Al-Maqdisi atau Muhammad As-Safaraini, itu nggak dibedakan sama sekali. Nah, sehingga ketika di Abnaul Imam itu menyebutkan secara detail mengenai siapa saja keturunan dari Ahmad bin Isa, yang diantaranya adalah Muhammad, ada Ali, ada Hussein, kemudian ada Abdullah, yang kemudian Abdullah ini hijrah dan memiliki banyak keturunan di Hadramut, yang kemudian menyebar kemana-mana. Nah itu ini tentu tidak mungkin dikatakan bahwa ini adalah sebuah teks yang benar-benar ditulis oleh Imam Ibnu Toba. Karena dari sisi judulnya saja itu hanya mencakup Mesir dan Syam. Sehingga bagaimana bisa sebuah kitab yang hanya membahas keturunan Sayyidina Ali yang ada di Mesir dan ada di Syam itu akan membahas keturunan Sayyidina Ali yang ada di negeri-negeri lainnya. Di antaranya adalah Hadramut. Nah, kemudian juga pengutipannya itu adalah
kitab Abnaul Imam ini membahas atau menyebutkan tokoh-tokoh yang hidup pada abad ke-8, abad ke-9. Nah, sehingga padahal kan untuk penulisnya itu kan hidup pada abad ke-5. Jadi bagaimana bisa seorang tokoh yang hidup pada abad ke-5 Hijriah itu akan menceritakan tokoh yang hidup pada abad ke-8 atau ke-9 Hijriah. Ini kan mustahil, sehingga itu penambahan-penambahan itulah yang menjadikan kita itu iskal dan janggal mengenai status dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam sebagai sebuah karya yang benar-benar ditulis oleh Imam Ibnu Toba. Di samping itu juga muhakiknya itu pun juga menambahi begitu. Muhakiknya itu juga menambahi keterangan, kemudian membuat syajarah nasab dan seterusnya. Sehingga itu ya zadati nuballatan kalau kata orang Arab itu. Jadi ya semakin palsu, semakin kelihatan palsunya begitu. Semakin kelihatan palsunya sehingga untuk menjadikan kitab Abnaul Imam sebagai sebuah sandaran untuk melegitimasi atau menunjukkan keabsahan dari nasabah Alawi, saya rasa itu gugur. Itu untuk poin yang pertama mungkin dari kitab yang diprediksikan akan diulas, akan dibahas dan diangkat oleh siapa? Tengku Qori ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua itu adalah kitab As-Suluk, Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kitab ini ya. Kitab ini yang sebenarnya ini bukan kitab nasab ini Mas Charlie. Ini bukan kitab nasab sebenarnya. Ini adalah kitab sejarah, kitab Tabaqat yang menyebutkan Tabaqat atau generasi-generasi para ulama-ulama terdahulu. Dan kitab ini seperti yang sering kali kita bahas, sering kali kita ulas, bahwa kitab inilah yang menjadi rujukan utama dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron untuk mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu keluarga atau satu dulu tokoh yang disebutkan di sini itu adalah tokoh yang bernama Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Kemudian ada beberapa keluarga-keluarga yang disebutkan di situ. Ya kan, ada Ali bin Ba'lawi, kemudian ada Hasan, ada Abdullah, ada Muhammad dan seterusnya yang kesemuanya sebenarnya merupakan anak cucu dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, tapi ini oleh Ba'lawi itu diolah dengan sedemikian rupa seolah-olah nama-nama yang disebutkan dalam kitab ini merupakan nama-nama dari para leluhur Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Padahal hal ini sudah tertolak oleh sebuah kitab atau manuskrip yang berjudul Tarikh Hadramut karya dari Abdurrahman Ibnu Hassan yang meninggal pada tahun 818 Hijriah, di mana di sana menyebutkan secara nyata bahwa pertama kali leluhur dari keluarga Al-Abi Alwi itu adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Sehingga dari sini saja sudah selesai sebenarnya. Begitu. Dan juga untuk kitab-kitab yang lain yang kesemuanya rata-rata itu kembali kepada As-Suluk. Nah, jadi ke semua referensi-referensi itu kembali kepada kitab As-Suluk. Nah, jadi kalau mengacu kepada tadi yang saya sampaikan di awal, saya sampaikan di muka bahwa la yuhtaju bi katsratil masadir idza kanat kulluha tarji'u ila aslin wahid. Tidak bisa dijadikan hujjah dengan banyaknya referensi-referensi ketika semua referensi itu kembali kepada satu sumber. Yaitu sumbernya As-Suluk. Itu Bang. Untuk sementara, silakan. Ya. Nah, apakah hanya kitab Abnaul Imam mungkin yang dijadikan hujjah Tengku Qori di abad ke-5 ya, sedangkan di abad-abad sebelumnya saja tidak ada yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, bagaimana itu Abnaul Imam itu bisa melawan sumber-sumber sebelumnya? Sebelumnya kan kalau ada dua sumber yang saling bertabrakan kan yang jadi patokan yang benar lah yang sumber awal. Karena bagaimana Abnaul Imam itu bisa membantah kitab di abad 4 dan menuju ke abad ke-5. Jadi begini Mas. Untuk Tengku Qori itu menganggap bahwa kitab Abnaul Imam adalah sebuah kitab yang sahih. Adalah sebuah kitab yang benar-benar ditulis oleh seorang ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. 76 ya? 476 Hijriah kurang lebih ya. Meninggalnya itu. Yang kemudian, sehingga ketika isi dari kitab Abnaul Imam ini sahih, benar, kemudian menyebutkan bahwa Abdullah ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa. 478 ya? 478, oke. Sehingga ketika isi dari kitab Abnaul Imam ini adalah sebuah kitab yang benar, sebuah kitab yang sahih, sebuah kitab yang orisinil. Ya, maka meskipun kita nama Abdullah itu tidak disebutkan dalam
dalam kitab-kitab yang berikutnya abad ke-6, ke-7, ya, ke-8 baru ada kan Abdullah itu karena dalam kitab As-Suluk katanya. Nah, jadi itulah yang apa namanya menyokong atau salah satu dasar utama dari antitesis ini yang menunjukkan keabsahan dari nasab Alawi. Yang padahal tadi seperti yang kita ulas di awal bahwa Abnaul Imam ini ya memang kitab yang bermasalah, bukan kitab yang orisinil. Justru kita curiga bahwa ini adalah kitab yang memang sengaja diinterpolasi oleh siapa Yusuf Jamalul Lail. Yang kemudian setelah itu karena melihat kekosongannya atau nama dari Abdullah itu tidak disebutkan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, sehingga yang dilakukan oleh Tengku Qori itu adalah menyangsikan atau meragukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang tidak menyebutkan Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Dan setelah itu argumentasi yang digunakan itu adalah syuhrah dan istifadah. Jadi menganggap bahwa pada abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 itu keluarga Ba'alawi sudah masyhur mustafid sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ya meskipun di negeri asalnya sana di Irak itu tidak ditemukan sama sekali mengenai status Abdullah ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa, apalagi mencapai syuhrah atau istifadah gitu. Ya. Berarti kan kalau kita mau kembali titik ini abad ke-9 gitu kan, berarti kan Tengku Qori ini ujung-ujungnya itu nanti akan membantah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dianggap memang bukan penulis kitab tersebut dan bukan secara eksplisit ketika Tengku Qori itu menyampaikan loh ini kitab atau itu bukan karangan Fakhruddin Ar-Razi, sehingga anggaplah gini Gus, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah anggaplah palsu lah mereka. Cuma di sini kan ada sisi lain Gus, bahwasanya tidak bertentangan dengan sumber referensi sebelumnya Gus. Sumber referensi sebelumnya mengatakan bahwasanya kitab Al-Muntafirat Al-Tulibiyah itu di abad 479 itu kan menyatakan bahwa anak abad ini cuma 2 dan Ali gitu kan. Ya. Sehingga itu berkesinambungan dengan kitab sebelumnya. Oke, jadi apa namanya? Betul ya. Jadi untuk apa namanya yang dilakukan itu adalah upaya-upaya untuk menyangsikan, meragukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai sebuah kitab yang benar-benar ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Dan tentu ketika melihat beberapa kitab Muntaqilah At-Talibiyah yang hanya menyebutkan 2 tapi pada ujungnya kita tidak akan menemukan ya nama dari Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bentar, saya rada ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan menemukan Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa dalam referensi-referensi yang lama. Karena memang apa? Karena memang untuk la ilaha illallah Rasulullah, untuk nama Abdullah sendiri sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu bersumber atau diklaim untuk pertama kalinya oleh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Jadi itulah awal mulanya yang kemudian dianggap oleh Ba'alawi ini sebagai sosok yang ada, padahal itu nasabnya Abul Hasan Ali bin Jadid itu pun juga sama palsunya begitu. Dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid itu palsu, kemudian dicangkoklah oleh Ali As-Sakron. Sehingga kalaupun ada itu perlu dipertanyakan akan kebenarannya. Kalaupun ada dalam kitab-kitab sebelum abad ke-6, itu abad ke-5 misalkan, atau abad ke-4, itu perlu dipertanyakan tentang kebenaran dari nama tersebut. Karena begini, Mas. Kita tidak lupa bahwa status dari nasab Ba'alawi itu yang mereka klaim adalah nasabnya paling sahih sedunia. Ya, di antara nasab para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang ada di dunia ini, mereka itu adalah nasab yang paling sahih. Nah, sehingga tentu ketika sebuah nasab itu memiliki kategori sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia, otomatis data-data yang mereka miliki itu ada loh. Harus ada. Ya. Harus ada dari generasi ke generasi. Dari abad, katakanlah dari abad 9, abad 8, abad 7, abad 6, abad 5, abad 4. Seharusnya ada.
Tetapi pada faktanya, karena memang semuanya itu berdasarkan atas cerita-cerita fiksi. Semuanya memang dibikin-bikin. Ya, sejarah yang sengaja membonceng kepada sejarah tokoh yang lain. Seolah-olah tokohnya itu ada padahal tidak ada. Nah, faktanya memang seperti itu. Sehingga di sini kita akan apa namanya menunggu dari kalangan Balawi itu apakah mampu untuk mendatangkan data sezaman tentang Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, apalagi dari pihaknya Korea, meskipun tidak resmi dan tidak sepertinya tidak mungkin untuk ditunjuk sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyah untuk menulis atau menyusun antitesis kepada Kiai Haji atau tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi memang tidak akan ditemukan itu, Bang. Karena memang ketika sebuah sejarah itu memang benar-benar terjadi di masa lalu, ya meskipun tidak pada awalnya tidak ditemukan, maka dengan berkembangnya zaman itu akan ditemukan, akan ada bukti-buktinya. Tetapi ketika sebuah sejarah itu adalah sejarah yang buatan, dibikin-bikin, hanya sekedar cerita fiksi, nah itu sampai kapanpun itu tidak akan ditemukan bukti-bukti sejarahnya, dan itulah kesejarahan yang dimiliki oleh Ba'lawi. Nah, itu saya rasa itu dulu. Ya. Baik. Nah, menyambung dalam kitab Asul, Gus ya. Ya. Kitab Asul itu kan kitab yang referensinya alias Sakron 89 ya, bahwa kitab Asul itu kitab sejarah yang menuliskan silsilah dari Jadid ya. Ya. Nah, sedangkan Ba'lawi itu mengklaim bahwasanya Alwi ini adalah saudaraan dari Jadid. Betul. Jadid ada Basri, ada Alwi. Nah, sedangkan pada literasi kitab nasab pun itu Alwi itu baru dicatat itu di abad ke-11, Gus. Nah, Tuhfat Al-Azhar. Gitu. Ya, Tuhfat Al-Azhar, oke. Kenapa bisa mengatribusikan Bang Alwi ini kok jadi diasumsikan Alwi diasumsikan sudah jadi, sedangkan Alwi saja disebut di abad ke-11, Gus. Oke. Boleh. Masya Allah. Jadi itulah kendalanya ya, ketika memang sebuah sejarah itu sejarah yang berdasarkan atas cerita fiksi atau cerita fiksi yang dianggap sebagai sebuah sejarah. Jadi kan memang dalam As-Suluk itu tidak pernah menyebutkan Jadid itu memiliki saudara yang namanya Alwi. Ya, tidak hanya As-Suluk saja, tetapi dari kitab As-Suluk, kemudian Tabaqatul Khawas, kemudian Tabaqatul Khawas karya dari Tabaqatul Khawas karya dari Az-Zabidi. Sebentar, namanya Ahmad bin Abdul Latif. Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi. Kemudian juga dalam Tuhfatuz Zaman karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal. Abdurrahman bin Ahmad Al-Ahdal bin Muhammad, Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal. Kemudian juga dalam kitabnya Al-Khazraji yaitu Al-Iqdul Fakhiril Hasan. Nah, semuanya kan itu sebenarnya menyebutkan tokoh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid yang kemudian menyebutkan silsilahnya itu, Bang. Nah, lalu dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi itu tidak menyebutkan kekerabatan sama sekali. Bahwa Jadid ini memiliki kerabat yang namanya Alwi atau memiliki kerabat yang namanya Basri. Tidak ada sama sekali. Nah, bahkan kalau dalam salah satu kitab nasab, saya lupa itu karena sudah lama nggak buka-buka ya. Karya dari Tuhfatut Talib ya, Tuhfatut Talib yang ditahqiq oleh Anas Al-Qudbi, mualifnya saya lupa itu. Al-Asfahani atau siapalah, saya lupa. Di mana di sana itu justru yang menjadi dasar mereka atau dasar penulis kitab Tuhfatut Talib itu adalah sebuah ta'liq, wa ra'aitu fi ba'di ta'liq. Kemudian isinya itu adalah redaksi yang sama persis dengan kitab Al-Burqatul Musyiqah. Sehingga wajar ketika Mas Charlie itu menemukan sebuah keterangan bahwa ini kan antara Alwi dan Jadid ini sebenarnya nggak ada kekerabatan. Nah, baru ditulis, baru dalam kitab, baru pada abad ke-11 Hijriah, yaitu dalam kitab Tuhfatul Azhar, ya kan? Tuhfatul Azhar, karya dari Dhamin bin Syatqam, Al-Husaini atau Al-Hasani, saya lupa. Nah, sehingga wajar, itu kenapa bisa sampai ada kekerabatan antara Alwi dan Jadid, yaitu setelah adanya proses pengiklanan nasab ini kepada para ulama-ulama, baik itu dari kalangan ahli fikih ataupun ahli sejarah ataupun dari kalangan ulama-ulama ahli nasab. Sehingga kalau dihitung misalkan Jadid atau Alwi
sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ditulis sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru ada pada abad ke-11. Jadi kalau katakanlah siapa namanya Ubaidillah ini wafat pada tahun 383 Hijriah. 383 Hijriah. Kalau ditarik sampai ke abad 11 berarti sampai 650 tahunan, Mas. 650 tahunan kurang lebih kan ya. Jadi lebih panjang lagi begitu. Artinya yaitu memang karena proses. Karena proses adanya apa tadi upaya-upaya untuk memperkenalkan nasab mereka kepada tokoh-tokoh ulama sampai Imam Ibnu Hajar di dalam kitab sahabatnya yang menyebutkan wal nahtim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar dan seterusnya dengan pujian yang begitu luar biasa karena kesanatan sanad keilmuan mereka itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari anak ke bapak dan seterusnya yang tidak ditemukan dalam sanad-sanad yang lain. Kemudian ada Syamsuddin As-Sakhawi itu pun juga menuliskan nasab dari Ba'lawi. Nah, hanya karena prosesnya memang seperti itu, jadi ada seorang tokoh yang ditemui oleh Syamsuddin As-Sakhawi atau tokoh Ba'lawi itu menemui Syekh Syamsuddin As-Sakhawi kemudian melihat akhlaknya yang baik, kemudian menghafalkan Quran sehingga dari situ ada sebuah kesimpulan, Mas, bahwa oh ya, coba saya tanya bagaimana karakternya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana sifatnya yang kemudian dituliskan sesuai dengan ucapan dari orang yang ditemui oleh Syamsuddin As-Sakhawi. Jadi bukan semata-mata itu adalah kesimpulan dari Syamsuddin As-Sakhawi atau Ibnu Hajar Al-Haytami atau tokoh-tokoh yang lain. Tapi karena memang prosesnya seperti itu tadi. Ketika bertemu, kemudian yang dibahas ya nasab. Sehingga ya ditulislah dalam kitab-kitabnya Ibnu Hajar atau Syamsuddin As-Sakhawi atau tokoh-tokoh yang lain mengenai kenasaban dari Ba'lawi. Begitu, Mas. Ya, ini kan dalam kitab 5 kitab ulama Yaman lah, Tabaqat Suhail Yaman, Tabaqat Ulama Ulum, Zaman, Tabaqat Fuqaha Yaman sama Tabaqat Quwas juga tidak menyebut ya Gus ya. Betul. Nawawi itu sebagai anaknya Ubaidillah. Betul. Dan ini kalau di Tabaqat di Tabaqat Sulaha'il Yaman itu karya dari Al-Buraihi ketika menyebutkan dua tokoh dari Ba'lawi. Ya, namanya Ali bin siapa itu? Ali bin Alwi kalau tidak salah satu. Kemudian yang kedua itu ada Umar bin Abdurrahman yang dikenal dengan Sahibul Hamra. Di mana dua tokoh ini di abad ke awal abad ke-9. 800 awal lah, 800 awal. Di mana dua tokoh ini tidak disebut sebagai As-Sayyidus Syarif Al-Muttasil Nasabuhu ila Rasulullah, enggak disebut seperti itu. Tapi hanya disebut sebagai Asy-Syaikh As-Sufi begitu atau Asy-Syaikh Al-Faqih begitu. Nah, kemudian ketika mendefinisikan Ba'lawi disebutkan di Tabaqat Sulaha'il Yaman bahwa Ba'lawi itu adalah qaumun sufiyatun asluhu min Hadramut begitu. Satu kaum sufi yang asal mereka itu dari Hadramut. Jadi tidak menyebutkan sama sekali status mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini di awal abad ke-9 ya. Awal abad ke-9. Nah, kemudian sementara kalau menyebutkan misalkan seperti dzurriyyahnya atau keturunannya Al-Imamul Hadi ilal Haq yang namanya Yahya bin Husain bin Ibrahim Ar-Razi yang merupakan salah satu tokoh pejuang di sana yang kedatangannya itu sebelum tahun 300. Nah, itu disebut sebagai As-Sayyidus Syarif Al-Hasibun Nasib Al-Muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada beberapa keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pun juga disebutkan seperti itu. As-Sayyidus Syarif Al-Hasib An-Nasib Al-Muttasil nasabuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi, sehingga di awal-awal abad ke-19 status syuhrah dan istifadah dari kalangan Ba'lawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad itu tidak ditemukan. Nah, jadi sebenarnya untuk kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman karya dari Al-Buraihi ini bisa menjadi bukti untuk membantah bahwa status Ba'lawi di saat itu belum dipromosikan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, Mas. Ya, berarti singkat Gus ya, ketika abad 9 Hijri alias akan menulis nama Ubaidillah, dikenalkan nama Ubaidillah, kemudian dikenalkan lagi di abad 10, 11, 12. Sehingga ketika metode syuhrah wal istifadah itu juga nggak tepat ya Gus ya. Betul. Di abad 9 saja, alias Akun saja masih mempromosikan dan belum dikenal sebagai Sayyid atau Syarif. Betul. Alias Akun saja menulis pada kitabnya itu bukan gelarnya Sayyid saja tapi Syekh. Betul. Betul. Ya, gitu Gus ya. Betul. Jadi memang kalau melihat syarat dari syuhrah dan istifadah dalam kitab-kitab nasab itu tidak terpenuhi. Coba misalkan kita sedikit ulas ya mengenai syuhrah dan istifadah sebentar saja.
mengenai metodologi nasab, syuhra dan istifadah. Bentar ya Mas ya. Ya, monggo. Ya, sambil teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, monggo silakan langsung ditanyakan saja di kolom chat ya. Kita bisa menjawabnya terkait apa yang ditanyakan kepada Gus Haji sendiri. Buat teman-teman, terima kasih sudah akan komentarnya yang positif ya. Karena kajian nasab ini sangat panjang teman-teman. Jadi kalau kita misalkan mau membantah tesisnya Imam ya, nanti tesisnya siapa sedikit lupa. Sehingga apakah Tengku ini mampu atau tidak ya segala ujian satu buat kita yang akan merupakan tesis dari Imam. Sampai ini belum ada tesis yang bisa diaplikasikan, yang bisa kita lihat dan bisa kita kaji. Oke, untuk darajat sihatin nasab al-maqbul al-masyhur. Oh ini nih. Ini. Syurut i'timadi syuhrah. Ini di kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 59 ya. Halaman 59. Syurut i'timadi syuhrah, jadi syarat-syarat bersandar kepada status syuhrah, populer ya. 1. Antakuna bil istifadah al-mufdiyah lil ilm. Jadi status kepopulerannya itu tersebar yang menyebabkan keyakinan atau berfaedah pada keyakinan. Kemudian yang kedua, ghaira mustahdatsatin tammat tasqifu 'alaiha, di mana status syuhrahnya itu tidak baru, yang sempurna mempromosikan kesyuhrahan tersebut. Jadi syarat yang kedua dari syuhrah itu sendiri, status kesyuhrahannya itu tidak boleh baru. Tidak boleh baru yang sengaja dibikin-bikin lah, kurang lebih penerjemahnya seperti itu. Jadi kalaulah nasab Ba'lawi itu baru syuhrah setelah abad ke-9 Hijriah, katakanlah abad 10 Hijriah atau 11 Hijriah atau setelahnya, ya maka ketika pada abad ke-9 Hijriah itu tidak memiliki status syuhrah, ya maka status syuhrahnya itu batal, sehingga syuhrah dan istifadahnya itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sebab untuk mengisbatkan nasab Ba'lawi di zaman itu ya. Karena tadi dengan dalil bahwasanya dua tokoh dari Ba'lawi, ada Ali bin Alwi Ba'lawi, kemudian ada siapa namanya, Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, itu tidak disebutkan sebagai As-Sayyidus Syarif, Al-Hasib, An-Nasib, As-Sabit, Nasabuhu ila Rasulullah, nggak seperti itu, tapi justru disebutkan dengan Asy-Syekh. Bahkan Ba'lawi itu didefinisikan dengan apa? Dengan qaumun sufiyatun asluhum min Hadramut, begitu. Bukan misalkan hum dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nggak seperti itu. Nah, beda dengan tokoh-tokoh yang lain dari kalangan as-sadatul asyraf yang ditemui atau diketahui oleh Al-Buraihi yang kemudian dituliskan dalam kitabnya Tabaqat Sulahail Yaman. Jadi begitu, Mas. Ya, baik. Menarik, Gus. Ini terkait antitesis struktur lah. Kalau kita bicara struktur penulisan lah ya. Penulisan jika membuat sebuah antitesis ini kan harus memenuhi standar akademik. Betul. Seorang yang membuat sebuah ilmiah harus mempunyai background akademik. Kira-kira bagaimana ini muatan ataupun konstruksi dari antitesis ini yang secara akademik, secara metodologi penelitian, secara penulisan itu dapat dilakukan Tengku Qori dalam membantah atau membuat antitesis untuk tesis keiman. Ya. Bagus. Jadi saya ini ya, ini pandangan subjektif saya mungkin ya. Ya. Bahwa apa namanya, saya tidak mengetahui jejak dari Tengku Qori ini sebagai seorang akademisi yang pernah belajar di universitas di mana gitu ya, atau universitas yang entah itu di Aceh atau entah itu di mana di Pulau Jawa, misalkan di UIN mana, apakah UIN Ciputat atau UIN manalah gitu, atau Jawa Barat atau Bandung atau mana, itu nggak tahu saya mah. Jadi selama ini saya tidak mengetahui bahwa Tengku Qori ini adalah seorang akademisi yang pernah menempuh jenjang pendidikan di universitas atau di perguruan tinggi manapun, baik swasta ataupun negeri ya. Saya tidak mengetahuinya. Karena memang sebelum Tengku Qori ini masuk
atau berada pada kubunya Ba'alawi untuk membuat atau menyusun antitesis lah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dulu itu pernah membuat satu tulisan lah, satu buku kurang lebih. Ada 100 sekian halaman begitu, Mas. Nah, hanya saya punya satu kawan, satu sahabat namanya itu Mas Alkemi. Alkemi namanya. Di mana dia ini punya kemampuan untuk mengedit sebuah buku sebelum dicetak. Artinya dia bisa menentukan apakah buku yang ditulis oleh Tengku Qori ini layak cetak atau tidak. Dan ternyata setelah diedit, ya, dilihat, dibaca, kemudian dipertimbangkan, ternyata bukunya itu memang tidak layak cetak. Karena memang dari susunan bahasa, bahkan bahasanya itu seperti bahasa ceramah. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan gitulah. Kan seperti itu. Sebenarnya kalau untuk kalangan akademisi itu sudah setidaknya dia itu menempuh atau mendapatkan pendidikan dari kampus, bagaimana cara menyusun sebuah karya ilmiah begitu kan. Jadi untuk kerangka karangan, kemudian metodologi, referensi, kemudian jenis penelitian, nah itu kan tahu dia pelajari gitu. Nah, ini dari sampel buku yang sudah pernah ditulis oleh Tengku Qori ini itu tidak memenuhi sama sekali. Bahkan untuk Rasulullah untuk kerangka berpikir gitu ya. Untuk penyusunan bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab 4 dan seterusnya. Nah, itu tuh nggak jelas gitu. Artinya memang sehingga kesimpulannya itu buku yang ditulis oleh Tengku Qori ini sama sekali tidak layak cetak. Nah, sehingga ini asumsi saya ketika Tengku Qori ini akan menyusun antitesis Nasab Ba'alawi, nah saya rasa sama, nggak akan beda jauh. Sehingga hal inilah mungkin hal inilah yang menjadikan Robitoh Alawiyah itu tidak percaya dan tidak menunjuk secara resmi Tengku Qori sebagai perwakilannya untuk menyusun sebuah antitesis kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya rasa seperti itu, Mas. Ya, baik. Yang saya pandangan subjektifnya Gus Haji juga sama, Gus. Nah, saya juga. Masakan pandangannya kan lebih langsung to the point gitu ya. Kalau kita mahasiswa, terdaftar mahasiswa baik pendidikan S1, S2, atau S3, pertama itu bisa menelusuri di websitenya Kemendikbudristek ya, www.kemendikbudristek.go.id. Poin paling atas itu tinggal dimasukkan saja namanya. Nah, ketika saya meng-cross-check nama Tengku Qori menggunakan nama yang ada di media sosial, Tengku Qori atau Tengku Qori, Tengku Muda Qori atau Ofifa, ataupun itu pun juga tidak menemukan jejak rekam akademiknya seperti apa, terlepas dari nama asli sesuai dengan KTP-nya. Sehingga wajar jika kita berpandangan subjektif bahwasanya antitesisnya Tengku Qori itu secara penulisan saja pun juga belum memenuhi standar. Kita belum masuk ke ujian yang status 2. Iya, ya. Betul. Jadi struktur apa, penulisan pun, berangkat dari hipotesanya apa, itu juga terasa juga belum bisa mampu untuk membuat format penulisan karya ilmiah berbasis akademis. Ya, baik Gus. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas di siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa memahaminya semuanya ya. Sehingga apa yang Tengku Qori lakukan di media sosial bahwasanya beliau sudah menyusun antitesis dan sudah ada buku cetaknya, ya monggo sudah dipublikasikan sampai hari ini. Kita masih tetap menunggu dengan setia antitesis dari Habib Qori untuk bisa membantah tesis Keiman, sehingga panggung polemik saat ini semakin ramai dengan hujah-hujah akademisi ya, dan hujah-hujah framing ataupun kuat-kuat yang memecah belah umat. Nah, itu kita tidak mau inginkan ya. Kita perangnya adalah perang akademis. Ya, mudah-mudahan ini sebuah bahan buat Tengku Qori supaya bisa matang membuat antitesisnya, supaya fokus membuat antitesisnya yang bisa kita akan lihat ke depannya. Baik, Gus Aziz, terima kasih.